Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Siang. Terkait dengan kebijakan dan juga program yang sudah disampaikan, seperti apa tanggapan Ibu selaku Wakil Ketua anggota Komisi 9 DPR RI? Ya, sebenarnya program-program yang ada adalah untuk memberikan ruang yang lebih luas lagi agar sebenarnya orang tua itu semakin paham peran yang harus dilakukan. Karena ini yang harus kita berikan sosialisasi pendidikan kepada seluruh masyarakat bahwa tugas mendidik anak, tugas membesarkan anak, tugas menyehatkan anak itu bukan tugas ibu, tapi tugas orang tua. Dalam artian itu adalah laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu sama-sama punya kontribusi di situ. Saya ingat betul bagaimana kemarin beberapa waktu lalu saya membaca Twitter, di Twitter bilang begini, saya selama ini hanya bekerja 80% pendidikan anak, kesehatan anak, komunikasi dengan anak, saya berikan tanggung jawabnya kepada istri. Ketika istri saya meninggal, ternyata saya setelah itu tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak. Ini menunjukkan bahwasanya memang selama ini masyarakat kita punya pembagian ruangan yang luar biasa antara private spare sama public spare, ruangan yang sifatnya publik, yakni orang bekerja itu ada wilayahnya bapak, ruang private atau wilayah dalam rumah adalah ruangannya ibu, yang itu tanggung jawab ngurus anak adalah tanggung jawab ibu. Padahal sebenarnya di sini kita ini adalah suami istri itu bukan pembagian seperti itu. Kita ini adalah partner dalam membangun rumah tangga, partner untuk membesarkan anak-anak kita, sehingga peran yang ada ini harus benar-benar dilakukan. Nah, adanya sekolah untuk orang tua hebat ini saya pikir penting sekali agar kedua belah pihak ini benar-benar tahu fungsi masing-masing dan tahu betul bagaimana melangkah ke depannya. Karena di Situ Bondo ini angka pernikahan dininya cukup tinggi, Mbak. Angka pernikahan dininya cukup tinggi. Angka pernikahan dini itu seperti apa? Yang menikah di bawah umur 19 tahun. Di undang-undang kita sebenarnya sebelum tahun 2019 undang-undang pernikahan kita itu adalah undang-undang nomor 1 tahun 74, perempuan bisa menikah minimal umur 16 tahun. Lalu ada undang-undang nomor 16 tahun 2019, perempuan boleh menikah umur minimal 19 tahun. Tapi di banyak kasus ini ada namanya dispensasi kawin. Orang tua yang mengajukan dispensasi kawin agar anaknya bisa tetap menikah walaupun di bawah umur 19 tahun. Kadang-kadang usaha untuk mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama ditolak, tapi tetap nikah siri. Nah, ini menjadikan kadang-kadang mereka karena umurnya masih sangat muda, orang tua muda tidak tahu bagaimana peran mereka, tidak tahu bagaimana ketika punya anak mendidik anaknya, bagaimana memenuhi gizi anaknya, sehingga tidak ada pendampingan. Mereka rawan konflik, rawan perceraian, dan mereka rawan untuk melahirkan bayi yang stunting. Oleh sebab itu adanya program-program tersebut kami dari DPR sangat mendukung, sehingga nantinya tidak muncul lagi yang namanya anak melahirkan anak, kebodohan melahirkan kebodohan, dan kemiskinan melahirkan kemiskinan baru. Baik, kita juga ingin tanya Ibu, bagaimana untuk kedepannya, apakah ada aturan-aturan untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan? Kita akan mencoba melihat, Mbak, apakah nanti kedepannya spesifiknya BKKBN akan membutuhkan itu atau tidak. Kalau itu membutuhkan, tentunya kita di DPR akan sangat mendukung payung hukumnya agar nantinya program-program yang ada bisa semakin berjalan lebih cepat lagi. Baik, kalau untuk pandangan dari Ibu sendiri untuk lembaga terkait maupun tokoh masyarakat yang ada di dalamnya, seperti apa peran mereka dalam penurunan stunting ini? Jadi tokoh masyarakat itu penting sekali, apalagi di Situ Bondo ya, yang saya yakin betul kalau orang Situ Bondo itu rujukannya kalau nggak yai ya nyai, ustadz ustadzah, mau menanam padi saja pasti tanya kiai kapan mulai menanam padi yang baik, mau membangun rumah pasti juga tanya kapan, mau Sabtu Wage atau Jumat Pon pasti tanya kiai, mau menikahkan anak juga seperti itu. Jadi saya berharap para kiai, ibu nyai, ustadz ustadzah, tokoh agama tolong bantu kami, kita bekerja sama, jangan menikahkan anak yang di bawah umur 19 tahun. Oh enggak Neng, saya tidak menikahkan anak saya, tak menikahkan anak di bawah umur 19 tahun, saya yang menikahi sendiri lah, susah kalau kayak gitu namanya. Jadi saya berharap tokoh agama ini mengambil peran, satu jangan menikahkan
masyarakat yang menikahkan anaknya di bawah umur 19 tahun. Yang kedua, tolong ketika menyampaikan ceramah di masyarakat itu bukan hanya ceramah yang materinya halal haram saja, tapi juga ceramah yang mendidik, salah satunya soal pencegahan pernikahan dini dan soal stunting. Ini penting sekali karena tokoh agama ini seluruh titahnya, seluruh apa yang disampaikan nasihatnya pasti diikuti oleh masyarakat. Saya pernah dikomplain oleh beberapa kiai. Kita ini tidak konsisten. Karena apa? Coba bayangkan, kalau untuk mendapatkan SIM kita bisa umur 17 tahun bisa mendapatkan SIM. Untuk bisa mendapatkan KTP 17 tahun bisa dapat KTP. Untuk bisa memberikan hak suara 17 tahun bisa. Tapi kenapa untuk menikah kita harus umur 19 tahun? Saya jawab, kalau untuk mendapatkan SIM dan KTP itu tidak perlu rahim. Betul sekali. Itu yang penting. Jadi rahim itu yang bagaimana kekuatan rahim, kesehatan rahim dan kesehatan psikologis itu yang penting. Jadi makanya perlu umur minimal 19 tahun dan saya lebih sepakat BKKBN umur 21 tahun buat perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki seperti yang sudah dicontohkan Rasul menikah umur 25 tahun. Disampaikan terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, usai jeda kami akan segera kembali.